Pengajuan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ditolak. Nah, ini Sobat Owner lakukan berulang sampai bulan depan. Mungkin pengajuan di tanggal 5 dan coba lagi di bulan depan sesuai tanggalnya. Tanggal 5, tanggal 20. Tapi Sobat Owner tidak melakukan apa-apa. Nah, di sini Sobat Owner perlu ketahui ada beberapa hal dasar yang harus Sobat Owner perhatikan. Ini seringkali diabaikan ya. Nah, apa saja, beberapa hal penting itu yang perlu kita perbaiki ya. Ini adalah 4 hal penting ya. Nah, berikut ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Owner, apa kabar kalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, ini mungkin video ini akan menjadi referensi untuk Sobat Owner melakukan pengajuan Shopee Paylater dan Shopee Pinjam. Mungkin di sini Sobat Owner ingin melakukan pengajuan dan ada Sobat Owner yang ditolak pengajuannya. Nah, ini ada hal dasar 4 settingan basic ya. Pengaturan 4 pengaturan ini perlu Sobat Owner lakukan. Nah, mungkin kita pengajuan ditolak di tanggal 5, coba lagi di bulan berikutnya di tanggal 5 atau di tanggal 20 ya. Tanpa Sobat Owner melakukan apa-apa ya, itu sangat salah sekali. Nah, kalau Sobat Owner sudah tahu dari video ini, coba Sobat Owner cek beberapa 4 hal yang penting ini. Nah, yang pertama itu adalah Sobat Owner harus mengecek lagi profilnya. Nah, profil di sini ini profil kita sesuai dengan KTP-nya, begitu ya Sobat Owner. Nah, sesuai dengan KTP-nya yang dicek itu nama, ya, umur, ya. Yang paling penting itu adalah pekerjaan ya. Di sini kita sering salah mengisi pekerjaan. Nah, seperti ini ya contohnya. Itu sangat salah sekali ya. Sobat Owner apabila lagi bekerja di sebuah perusahaan, isi dengan yang benar ya, sesuai dengan yang benar. Bagian apa, staf apa, apalagi perusahaannya itu sudah terdata gitu ya. Ada validasi datanya. Jadi Sobat Owner perlu isi dengan sesuai. Pokoknya profilnya itu harus sesuai ya. Bang, kalau nganggur bagaimana, Bang? Ya, kalau nganggur bisanya sesuai dengan KTP-nya. Itu kan ada buruh tani atau apa tuh di swasta, isi sesuai dengan swasta atau apa. Harus sesuai ya. Kalau kita bekerja sesuai dengan tipe pekerjaannya ya. Jangan diisi asal. Nanti kita nggak kerja gitu ya kan. Dan di KTP kita keterangannya pekerjaannya seperti ini. Terus kita isi dengan bohong-bohongan. Itu tidak bisa Sobat Owner. Bisa bekerja di sebuah perusahaan ini ya kan. Ngarang-ngarang lah. Itu pasti akan dicek ya. Nah, itu yang pertama. Profil kita dirubah kembali ya. Yang kedua itu adalah kondarnya ya. Sering diisi kondarnya itu kondar yang nggak aktif nomornya gitu atau nomor sendiri diisi gitu. Punya nomor lain gitu diisi dengan nomor tersebut. Tidak bisa ya Sobat Owner. Apalagi nomor itu tidak aktif dan itu nomor kita sendiri. Nah, itu nggak bisa ya. Itu kita bisanya ngisi kondar itu nomor yang sesuai di kakak gitu ya kan, atau masih keluarga kita itu cepat kali itu ya. Nomor teman gimana Bang? Bisa nomor teman itu nomor teman satu perusahaan, satu kerjaan itu bisa, tapi itu dikasih tahu lagi, bro gue kasih kondar lu kontak lu sebagai darurat nggak apa-apa bro ini itu perlu diutarakan ya, jangan sampai diisi orangnya nggak tahu gitu ya kan. Nah, saya pernah ngalamin seperti itu ya kan. Soalnya pernah kan punya teman gitu ya kan. Anggaplah satu perusahaan dan perusahaan itu tervalidasi ya kan. Nah, diisi nomor saya tanpa nomor saya ada di dia nomor saya juga ada di dia gitu ya kan. Nomor dia ada di saya maksudnya ya. Nah, diisi ya kan. Nah, tiba-tiba ada ditelepon sama diisi pinjol ya kan, itu bahaya sekali ya. Di
tanyakan terlebih dulu. Nah, itu yang kedua, kondarnya harus aktif ya. Terus tambahannya kalau kondarnya pernah belanja di Shopee, itu bagus lagi ya. Nah, yang ketiga, usia akun gitu ya kan. Usia akun baru 2 bulan atau 1 bulan, ada yang 6 bulan tapi nggak pernah belanja ya. Itu ya, usia akun ya, kalau udah 3 bulan lebih dan pernah bertransaksi, itu akan lebih cepat ya di ACC-nya. Nah, ini data-data kita udah di ACC nih. Ini tinggal si pihak Shopee-nya, pihak PT Lentera dan segala macamnya, vendor pihak ketiga itu menyatakan kalau ini layak ya. Maksudnya itu kita pernah berbelanja dan sesuai, ada kita belanja, maksudnya itu kita memvalidasi alamat kita gitu ya kan. Emang ada orangnya, alamatnya di sini dan pernah belanja dan kurirnya mengirim barang ke alamat tersebut ya. Itu nggak apa-apa bang, belanjanya kali aja nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, sekali 2 kali nggak apa-apa, yang penting pernah belanja dan usia akun itu udah eh 3 bulan lebih ya kalau nggak salah ya. Dan data kita yang sesuai KTP, yang profil 1 dan 2 itu valid. Nah, yang ketiga ini menjadi eksekusinya gitu ya. Ya, jadi kita harus akunnya itu aktif ya, aktif 3 bulan, pokoknya 3 bulan lebih lah ya, pernah bertransaksi ya, transaksi apapun di Shopee ya. Nah, itu perlu diingat ya. Di profil pertama harus sesuai dan cocok. Yang kedua, kondar kita harus yang aktif, satu kakak atau satu perusahaan. Nah, itu ya. Itu penting ya. Nah, harus aktif ya, jangan yang nggak aktif gitu ya kan. Dan pernah belanja di Shopee atau melakukan transaksi di Shopee atau pernah punya belanja di Shopee, pokoknya ada akun Shopee-nya, itu lebih cepat lagi. Yang ketiga itu ya, ini usia akun dan transaksi, pernah nggak bertransaksi akunnya di Shopee. Nah, yang terakhir ini sering dialami nih. Yang terakhir nih, yang keempat nih, masalah device ya. Emang apa hubungannya sama device bang? Ada. Misalnya kan ini device kita itu ketinggalan misalnya. Anggaplah kita punya device tahun 2014, sayang nggak kita jujur jadikan utama. Udah awet kali gitu ya kan. Cuman operation sistemnya itu tidak mendapat update ya. Update-nya itu cuman di tahun 2019 ya kan. Dan otomatis aplikasi Shopee yang sekarang itu tidak kompatibel ya. Maksudnya kita tuh updatean tahun 2022 aplikasi Shopee-nya dan nggak bisa diupdate lagi karena Shopee itu udah banyak video dan API kita itu, API-nya itu apa ya yang dimaksudnya? Itu lebih panjang lagi ya. Pokoknya itu tidak sesuai pokoknya kan. Di tahun 2005 itu akan terjadi penolakan gitu ya kan, akan jadi gagal. Ini karena apa kalian bang? Ini karena sistemnya itu ya yang membaca sendiri ya, soalnya ini sistem yang nggak bisa kita apakan ya. Jadi yang penting itu walaupun AP-nya ketinggalan nggak apa-apa, ketinggalan tahun 2014 atau 2017 ya kan, tapi updatean Shopee itu masih di tahun 2025 itu masih bisa ya. Nah, kalau nggak bisa yang terjadi, bisanya kan silakan bla 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 bla. Tapi lebih validnya tanyakan ke customer service Shopee, agen Shopee ya. Agen Shopee ya. Apabila sobatnya dilakukan suruh clear cache, update aplikasi, berarti HP sobat owner tidak layak gitu ya kan. Ya, jadi perlu diganti HP-nya. Mungkin ada device keduanya mungkin. Nah, ditukar akunnya di situ ya. Kadang pengaruhnya tuh ada GPS-nya udah nggak bagus, GPS-nya udah error, dan GPS-nya nggak ada, dan berbagai macam. Kadang kameranya pas kita validasi ke muka itu terjadi error gitu ya kan. Banyak penyakitnya ya kalau device lama itu. Jadi update device sobat owner atau pinjam device orang keluarganya atau bagaimana, itu solusi dari saya ya. Ini soalnya yang keempat ini tidak diperhatikan gitu ya kan, asal-asal aja. Nah, nah itu 4 hal penting yang perlu sobat owner pertimbangkan untuk melakukan pengajuan di Shopee PayLater dan Shopee Pinjam ya. Nah,
4 hal penting lagi. Kesimpulannya itu apabila sobat owner datanya sudah valid itu akan otomatis akan diterima ya. Datanya valid, profilnya cocok, kondarnya aktif, kontak daruratnya aktif, si akun pernah belanja, dan di sobat owner itu aplikasinya sudah update, itu akan pengajuannya akan cepat ya, nggak sampai 3 hari ya, nggak nunggu-nunggu lagi sampai sebulan ya, tunggu lagi tanggal 20 sobat owner nggak lakukan apa-apa ya gitu. Itu yang terjadi ya. Ya, coba kalau sobat owner sudah selesai nonton sampai akhir, coba cek kembali ya. Ini yang bagi yang ditolak pengajuannya. Nah, ini bagi yang baru mengajukan ini mungkin menjadi referensi ya. Isi datanya sesuai ya. Dari poin 1, 2, 3, 4 itu isi dengan sesuai. Nah, ini yang terakhir nih, yang paling penting nih. Ini di luar yang 4 tadi. Sobat owner gagal atau ada telat bayar di aplikasi lain atau terlambat, denda dan segala macam, misalnya di Kredivo. Terus pengen minjam lagi di Shopee pinjam, ya kan? Semuanya data udah bagus gitu ya kan? Karena di Kredivo di accept gitu ya kan. Nah, lakukan Shopee pinjam buat gali lubang tutup lubang gitu ya kan, mau pinjam di Shopee kan. Kredivo sama Shopee itu legal ya, terdaftar di OJK. Nah, nanti yang telat-telat ini nih, bisa saja sobat owner tidak diterima pengajuannya karena ada di Kredivo melakukan keterlambatan, apalagi denda. Dan ada yang lagi berjalan gitu ya cicilannya. Itu berakibat akan ditolak pengajuannya. Nah, itu seringkali terjadi ya, gali lubang tutup lubang itu dihindari ya. Nah, Bang, bagaimana solusinya Bang kalau seperti itu? Ya udah, yang di Kredivo dilunasi lebih dulu, di diselesaikan terlebih dahulu, baru lakukan pengajuan di Shopee pinjam gitu ya. Karena data sobat owner sudah ada dan bisa dipakai ya kalau misalnya berhasil di aplikasi lain, itu bisa semuanya di aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi dengan catatan tidak ada keterlambatan di aplikasi lain. Kreditur mempunyai kredit yang baik gitu ya kan dan bertanggung jawab, itu aja ya. Dan terakhir dari saya, saran saya kalau melakukan pengajuan dan diterima, itu gunakan sebijak-bijaknya sesuai kemampuan kita ya, untuk kebutuhan ya, untuk keadaan darurat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya kasih tahu ke sobat owner. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya sobat owner. Saya YouTuber pemula ya. Klik like video ini dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan orang-orang subscribe channel ini adalah orang-orang yang sukses di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.